kembali lagi dengan obrolan aja. Bosen. Aduh. Kita balik lagi, kita mau langsung Kita sudah di awalnya tahun. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru buat kalian semua. Untuk kalian semua, untuk pecinta bola dan para pengikut kita. Anjay pengikut. Terima kasih yang menonton YouTube kita ya. Subscriber kita sudah sampai 70? Kita lihat dulu. 72. Wih, 72. Lihat video terakhir kita lihat berapa? 205 loh. Lumayan loh. Kalian gabut banget ya. Gabut banget. Aduh. Tapi terima kasih buat ya views-nya. untuk semuanya. Tolong disupport terus. Nanti kita akan buat yang lebih seru. Nah, mungkin masih agak membosankan tapi akan kita buat lebih seru lagi. Oke? Betul. Ada game-game lagi untuk di awal tahun pastinya ya. Pastinya. Oke, kita langsung bahas aja di week 20 IPL. Week 20 ya sekarang ya. Gila, seminggu 2 kali loh, capek. Kita bahas lagi kan Aston Villa semakin ngegas setelah kalah dari Arsenal 4-1. 3-1 gak sih? 4-1 sih. 4-1. Week 19 sebelumnya kan 4-1 dia. Kan Big Six hanya Arsenal yang bisa tidak imbang. gila loh. Yang lainnya imbang semua, Arsenal kembali Hanya menang Arsenal lagi. saja. Di week 19 dan juga week 20 Arsenal menang lagi. Menang poin 2 game banyak. berturut-turut. Gak sih, yang ini ngelawan Bournemouth gak banyak sih. Cuman panen gol ya. Cuma panen gol. Di benar. game tersebut 3-2 ya. 3-2, bagus. 3-2. Sementara gamenya dari Bournemouth yang kalau menurutku sih gamenya Bournemouth itu apa sih ya, terburu-buru lah saya. Nggak bisa sabar loh. Ya benar dia bisa ngejar ketertinggalan Iya jadi 2. Ya cepet loh itu. Cepet Dari loh, gol ketiganya Declan Rice, terus tiba-tiba Dibalikin sama di Kruppi. Bournemouth, Kruppi tendangan dari luar kotak penalti itu. Dan itu tendangannya sangat bagus. Bagus itu. Rayah terkecoh. Iya, seorang kan? raya aja nggak bisa. Tendangannya Bagus itu. Kruppi. Itu laga sengit betul, banget ya. Tapi setelah itu Bournemouth langsung mainnya seperti tanpa jenderal. Iya. Jadi benar-benar Bournemouth nggak bisa memanfaatkan peluangnya bagus. Banyak peluang emas itu kehilangan semua. Iya. Mulai dari Semenyo yang dapat bola tapi egois. Egois, tidak Kan? mengoper ya. Mau digocek-gocek tapi dia sudah di marking Betul, banget dan ya. Kruppi di akhir pertandingan dapat kartu. Setelah Trossard dilanggar kan. Diinjak itu. Diinjak ya Trossard. Banyak lah keputusan-keputusan yang krusial itu harusnya nggak dilakukan lah. Ya banyak kartu kuning kok. Itu terjadi 11 kartu kuning. Gila. Aku melihat itu banyak sekali ya. Dan harusnya Sorry, itu 11 apa? Oh sorry, 5. sorry. Gila semua pemain lah. Iya, 5 kartu kuning. 5 kartu Yang kuning total ya. di pertandingan. Cuman corner kicknya 11. Betul. Sampai. Banyak. Lebih gak sih? Lebih sih. 11. Kedua tim. Kedua tim total. Oh, oke. Dan itu harusnya bisa dimanfaatkan. Dari situlah Arsenal langsung menaikkan posisi tertinggi. Dan tidak bisa dikejar, terpaut 6 poin sama City. 6 poin dengan City yang posisi kedua. Dia kedua apa? Oh, kedua pasti. Si Aston ketiga karena poinnya sama. Tinggian gol agregatnya City. Oh ya, City kedua sekarang. Dengan poin sama Man City dan juga Aston. Mulai terkejar ya Aston, ternyata di week ke-20 Iya. bisa tancap gas menang lagi. Week ke-20 kan si City ditahan sama Chelsea toh, seri. Tunggu, selesaikan dulu lah Arsenal. Kita apa? Selesaikan dulu aja Arsenal. Selesaikan Gimana? Arsenal. Cukup. Kalau Arsenal sih Subimendi bagus, Gyökeres gak kelihatan. Gak kelihatan. Akhirnya Saka yang menjadi penentu di babak kedua ya. Dan Saka pun di babak kedua pun setelah kasih assist itu kan dia udah nggak kelihatan toh. Iya, Udah capek hilang lah, langsung. udah capek lah. Enggak, padahal baru masuk dan dia babak kedua loh baru masuk. Ya, tapi capek lah Hasil. Mainnya udah kayak tanpa komando gitu loh. Iya. Amburadul gameplaynya. Odegaard soalnya diganti jadi dia yang Betul. jadi kapten kan? Odegaard diganti Merino ya? Iya, Ganti Merino ya? Merino. Iya. Merino. Setelah Merino masuk udah mulai amburadul gameplaynya. Kopi kedua ya. Kita take video di Kopi kenangan. Ini salah satu basecamp kita ya sekarang. Basecamp kita. Kita semua kopi. Jadi kita kalau tag harus tempat kopi. Apa ya selain tidak kopi? Kecuali KFC tidak kita post. Kan kita tidak upload ya karena udah capek, udah malam kita uploadnya. Bagus sih, Arsenal bisa nomor 1 dan pemain-pemain mereka tidak ada cedera ya. Dan kembali lagi, kalau dengan awal musim ini pertengahan musim ya? Pertengahan musim. Pertengahan musim sudah masuk mau ke akhir musim ya. Dengan awal yang baik dan selisih poin 6, seharusnya sampai bulan April atau Maret itu bisa kelihatan. Bisa kelihatan, tapi kan permasalahannya Arsenal itu di musim-musim krusialnya itu sekarang kan. Ini loh Januari musim ini loh. krusial. Januari ini. Kita lihat aja perkembangannya Arsenal apakah bisa dia sampai di bulan Februari aja loh. Nggak ada pemain yang cedera atau pemain cederanya cuma itu aja itu udah nggak masalah. Tapi kalau misalnya yang cedera udah Saka, Saliba, Aduh,
Pemain-pemain yang penting ya. Pemain penting kayak kalau Zubimendi sampai cedera juga udah hilang. Jar. Udah. Kemarin udah Soalnya gak ada tuh untuk Declan Rice Zubimendi. Emang Declan Rice itu pairnya yang paling bagus, sandingannya paling bagus udah dengan Zubimendi. Yo sekarang ya bagus Siapa banget. sandingannya? Sebelumnya kan sama Partey itu. Tapi Partey kan sekarang udah di mana dia? Ya udah keluar ya. Udah keluar kan? Dia di Liga Brasil atau Liga Arab sih lupa aku. Lupa aku Pokoknya udah keluar dah Thomas Partey itu. sama Zubimendi Nah, klop banget ya. Klop banget bagus. kan, tapi permasalahannya kalau ini sudah salah satu ini udah goyang, udah nanti jadinya kayak Saliba sama Gabriel Magalhaes. Iya. Dan nggak ada padanan yang cocok kan. Tapi untungnya bagus lah penggantinya si Saliba ya. Dengan Oh ya, ada Hincapi, ada Christian Mosquera. bagus loh Nkapi itu. Hincapi bagus. Lumayan, Kemarin kan main Hincapi. Iya lumayan loh dia. Lumayan. Untuk sebagai CB muda ya. Dia masih muda kan. Dan dia lebih kelihatan bersinar daripada Leoni kan. Baru masuk udah udah UCL ya. Baru masuk udah UCL. Padahal sudah didaftarin UCL loh. Ternyata dia lebih sayang dengan ACL. Iya, lebih sayang dengan ACL. Aduh, Akhirnya muda dimasukkan loh, masih muda malah lah. Kesa ya, dimasukin squad UCL-nya Liverpool. Iya, akhirnya kehilangan lini belakangnya ya. Makanya itu aku bilang kedalaman skuadnya Arsenal bagus dan Lebih bagus. bisa terbukti sampai Kan kita bukti ini bilang bagus. Kita bilang itu kan udah dari jendela Dari 4 transfer bulan musim yang lalu, pertama. iya. Jendela transfer pertama Kita itu. pertama kali Musim bikin panas. video, Iya. bikin YouTube ini lebih jelas. Iya. Kita udah bilang. Ini sudah kelihatan banget Arsenal bagus banget. Udah kelihatan dan Arsenal akan menguasai liga, tapi kita lihat juga sampai Februari, masalahnya kan penyakitnya Arsenal kan di situ. Di Februari tiba-tiba Kaseok turun, City yang makin naik. Tapi permasalahannya adalah jangan sampai ini City juara lagi. Nah, jangan. Kalau City juara lagi nanti akan menjadi Liga Tani. Yang juara cuma itu aja. Enggak seru akhirnya. Iyalah, Bola kan kalau kita kayak gini- butuh Arsenal. Kalau gini sepak bola kan akhirnya jadinya kayak Bundesliga tuh IPL ini. Kayak Kalau yang juara Bundesliga, Munchen kayak Kayak itu kayak di Ligue 1. Ligue 1. PSG. Udah kelihatan itu. Iya. Nggak bisa, kita nggak bisa membiarkan hal itu tetap terjadi. Iya Makanya dong. kenapa kita tetap mendukung Arsenal untuk menjadi juara liga. Kapan lagi bro? Terakhir kali dia juara liga itu 2008. Itu masih ada Thierry Kali Henry. ada Thierry Henry Thierry Henry. yang dia menang Golden. Nah, setelah itu Arsenal The Gunners hilang. Itu tetap juara FA Cup. Piala Pernah Ciki. masuk sampai final. Piala final Ciki aja. UCL. Ya sih. Pernah masuk final, Final UCL. Final UCL. Final gak jelas cuy. Tapi tetap lah, Arsenal tetap bisa kok. Aku prediksi Arsenal tetap bisa untuk juara. Bisa. Harusnya tetap bisa. IPL bisa. Bisa lah, harus bisa sih. Harus bisa. lebih jelas. Arteta sampai kalau nggak dapat aneh. Aneh. Tapi kayaknya dia di jendela transfer ini nggak akan membeli pemain ya. Atau masih ada Harusnya tertarik ya? dia nggak perlu pemain lagi sih Sal. Karena dia pemainnya dari cadangan sampai starting elite semua loh. Elit. Elite semua loh. Hincapi oke, Mosquera bagus. Dari striker ada Gyökeres yang udah nyetel. Merino dan substitutionnya Trossard yang bagus. Gapsus sudah main Gapsus, lagi. Ya kan kemarin Gapsus habis itu cedera satu season kan. season itu. Cedera masuk lagi cetak gol. Cetak gol dan statistiknya bagus. Bu. Bagus kan Gapsus itu. Jadi super sub oke banget seperti Martinelli ya. Nah itu, Nah, kan bagus, Martinelli bagus, sekarang bagus. udah meskipun dia nggak main di starting tapi dia bisa menjadi seorang super sub. Super sub yang sangat maksimal lah. Betul. Untuk Arteta ya. Karena memang setiap taktik harus ada Super sub. pemain super sub Harus ada itu. yang memumpuni lah ya. Nah kan super sub itu pentingnya ketika para pemain starting ini sudah mulai kecapean dan juga exhaust sudah ya. sulit untuk menembus pertahanan musuh ini kan butuh tenaga ekstra yang tenaga stamina masih full dan dan dia bisa mengikuti permainan. Nah permasalahannya kan yang dicari dari super sub itu tapi sedikit super sub dari setiap klub yang ada dan berkualitas malah. Itu loh susahnya mencari seorang super sub yang berkualitas. Karena kenapa? Super sub ini kan bisa kita klasifikasikan sebagai pemain yang pastinya jam terbangnya tidak sebanyak starting line up. Betul. Tapi kita butuh dia skillnya yang seperti yang bisa mendapatkan celah. Itu kan susah ya. Iya betul. Tidak setiap pemain itu memiliki atribut ini ya. Nah, hanya pemain-pemain yang pemain-pemain bisa lebih tertentu. sepuh. Nah, dan tidak semua klub mempunyai super sub yang bagus. Kayak di Arsenal ada Martinelli. Di City mungkin ada siapa ya di City ya? Ada Doku lah, Doku. Doku enggak lah, Doku dia starting starting ya lah. Tapi ada suatu ketika memang dia dibuat super sub lah. Iya kan, seringkali Doku juga super sub.
Itu bisa juga dihitung sebagai super sub si Doku. Masalahnya Doku starting super sub juga sama-sama bagus ya. Iya sih. Iya kan? Kalau di Liverpool ada Chiesa ada ya, Chiesa biasa. yang jelas-jelas super sub yang ciamik kan. Kayak dulu Nunes tapi kurang kadang. Nunes itu permasalahannya sudah starting terus Sel. Iya sih. Tapi sekalinya dia dipakai sebagai super sub nyala. Iya. Maksimal lah. Maksimal lah hitungannya. Chiesa itu maksimal banget loh. Chiesa maksimal banget dan dia Kayak dulu si siapa yang meninggal? oh Diogo Jota, almarhum Dia Diogo maksudnya Jota. bukan super sub sometimes kan. Super dia starting terus. Bro. Starting ya. Starting terus Jota itu. Ya semenjak Nunes Nunes ngeflop itu Dia starting, Jota ya. starting terus. Tapi dia buat super sub pun bagus kok. Tetap bagus. Makanya kayak gitu kan nggak ada ya kayak di MU. Siapa super sub seorang Dorgu? Waduh, di United yang kehilangan pemain super sub. Dulu itu ada namanya McTominator. Nah, Ektamina. Scott McTominator Udah itu the real bagus super loh. sub. Sekarang dia nggak super sub deh. Starting, Bro. Gila kali. Liga Italia di libes sama McTominay. Terus siapa lagi? Yang jelas nggak punya MU nggak punya. Nggak punya sekarang Chelsea nggak punya. Chelsea nggak punya juga Nggak super punya subnya juga. yang bagus. City juga nggak terlalu banyak. City ada cuma ya gitu-gitu aja. Ah, Doku karena- itulah menurutku. Karena Haaland juga sudah sangat mumpuni, tidak perlu sampai Ada Cherky sih, Kita tapi jarang banget Cherky loh starting. lihat Haaland ini diganti. Ya karena dia emang pemain inti. Nah, dalam artian itu kayak dia tuh sampai akhir pun dipakai terus loh. Dan ya kita lihat lah dengan postur tubuh yang mumpuni memang cedera itu jarang terjadi kecuali kalau memang ada sekasar Kasar mungkin ya. mungkin. Tapi kita lihat lah dia dipakai terus buktinya ya nggak hancur-hancur dibilang dominator mesin robot ya dia ya. Iya, betul, Seorang Mbappe aja akhirnya exhausted ya kan. Ankle kan kena ankle. Ankle akhirnya. Lihat Haaland nggak ada. Nggak ada cedera. Adanya musuh cuma satu, nggak boleh makan. Tapi itu penting sih. Konsistenan seorang pemain nanti mempengaruhi otot dan Betul. kekuatan tubuhnya ya. Makanya jarang cedera ya karena keras banget Pep. Keras banget. Kalau di tim-tim lain Nggak ada sih Dan. Oh, kalau di pemain tua. siapa? Welbeck dari Iya. Brighton. Iya. Wah, itu super sub yang bagus banget. Bisa Sangat dibilang, maksimal. Bisa dibilang. Soalnya Terpakai dia secara sudah tua, maksimal juga. Dan juga dia emang jam terbangnya tinggi loh. Dia nomor 9 yang bagus banget ya, murni. Betul. Dulu itu di United itu kencang banget lah dia nyasar Welbeck itu. Kencang itu. Seperti Rashford ya. Iya, tapi kan ya Rashford udah pindah ke Barca ya. Ada lanjut ya. Big Six satu lagi sama biru. Anomali. Kenapa bisa imbang? Sementara Chelsea ini Pelatihnya ganti. Seorang siapa tadi? Kolum. Apa Excel kah? Kau Apa kolom? kita sudah menduga itu harusnya kalah ya. Karena dia dengan pelatih interim yang baru. Interim baru. Dengan jelas-jelas strateginya yang Iya. berbeda. Nggak mungkin Cara bisa dalam defense-nya. waktu cuman harian langsung langsung bisa setidaknya dapat seri itu hebat loh. Apalagi itu ketemu 12 Big nanti Six. loh. Itu apa loh masalahnya? Dan masalahnya City juga lagi on fire loh. Apalagi golnya di menit akhir lagi. Heeh. 90 plus maka langsung jadi MOTM itu dia. Si Enzo Fernandez. Bukan Enzo Maresca ya. Aduh, mantan. Padahal menurutku ya lebih bagus Enzo ya. Kenapa ya dipecat ya? Aku juga penasaran sih itu. Enzo Maresca ini karena permasalahannya bersama dengan kepala petinggi klub, pemilik Si lah. orang Arab itu ya. Ekbali. Iqbali. Banyak banget kok. Banyak loh. Dia sudah sebelumnya 11 pelatih. Tuchel dipecat. Tuchel. Tuchel dipecat. Mourinho 2 kali masuk ke Chelsea. Pochettino dipecat. Mourinho itu dipecat. 2 kali dia. Mourinho kan 2 kali masuk ke Chelsea. Siapa lagi? Ya itulah Pochettino. Yang gede-gede lah itu. Tuchel. Tuchel itu bisa sampai bawa Chelsea juara UCL. Hah? Tuchel ya? Udah gila kok. Tuchel ya? Tuchel itu, zamannya Tuchel itu masih ada. Enzo Maresca aja 1,5 musim bisa dapat 2 piala loh. Rudiger di situ, masih ada kayak Havertz di situ. Kayak Havertz di masih sana ada ya? N'Golo Kante. Courtois ya? Kipernya Courtois. Courtois kan? Hazard udah enggak ya? Hazard ada. Masih ya, akhir-akhir ya? Penutup ya? Aku lupa itu. Bisa, iya hebat kan? 2019 kok itu. Kenapa ya Chelsea ini? Ada permasalahan apa dengan
Kukira cuman klub-klub seperti MU. Kalau menurutku ya Sel ya, karena kan pemiliknya orang Arab, Iqbali ini. Dia juga Masa orang Arab dia? Bali. orang Timur Tengah lah. Kita bicarakan Timur Tengah bukan Arab sebagai suatu negara ya. Kita bicarakan dia orang Timur Tengah. Akhirnya kan kita tahu bahwa uang dari Timur Tengah ini kan kenceng. Besar banget ya. Besar banget. Bayangkan aliran loh, uangnya. Chelsea aliran ini uangnya. nggak ada sponsor besar yang utama. Kemarin kan bajunya polosan mas. Polosan. Ya? Tengahnya itu. Nah, gimana cara dia mendapatkan uang Gimana itu? sementara pertama tanpa sponsor Infinite? Ya itu hitungannya infinite ya. Iya, Infinite. Karena pasti uang terbesar ya. Iya tuh. Dibalik kalau biasanya Sponsornya kan Infinite kalau sekarang. oh iya infinite ya. Infinite dong, sponsornya Chelsea. Coba sih. Coba dilihat. Sebentar ya kita lihat ya. Maaf ya. Infinite gak sih? Aduh, internet di sini simpatinya FPT. Oh, kok Damak. What's Damak? Kok banyak kali ya dia sponsor-sponsornya? Yang pasti bukan dari judul kok. Damak ini sebelumnya. Nvidia. Bukan FPT cuy. Ya gitu lah. Berarti ya dari secara CEO-nya yang pemiliknya ini uangnya wah mengalir terus ya. Infinite itu musim kapan ya? Ini kan musim UCL ini nggak ada sponsor dia. Awal musim ini dia lo nggak ada sponsor kan? Masa sih ada cuy? Kemarin main loh, aku lupa tuh. Coba lihat lagi. Coba di website. Sama Damak. Aku ingat terakhir Damak ini. Nih aku lihat dari City Chelsea semalam ya. Internetnya agak jelek ya Oh simpati. iya, gak ada sponsor ya dia ya? Iya, awal musim ini dia nggak punya sponsor. Tapi nggak tahu di akhir ini. Yang Infinite itu yang apa ya Sel ya? Nah itu. Aku bingung, ini klub gede kok nggak ada sponsor ya? Chelsea itu besar banget loh. Tuh, nggak ada bro. Iya, Tak ada bro. Tuh, Loh, ini loh nggak ada. tuh. Loh, Masih polos bolo. Gila gak kau? Makanya siapa yang bisa mengganti keputusan seorang pemilik? oh iya, keputusan utama karena duitnya ngalir dari dia. Ya jadi seperti itu sih. Menurut kita akhirnya agak sangat bagus sebagai pelatih interim bisa seimbang melawan Pep ya. Dengan strategi yang kalau dilihat ya salah, gak jauh beda dengan strategi Maresca. Tapi kalau dilihat dari strategi minor di bagian tengahnya, midfieldnya itu kerasa banget. Progresi defense-nya itu kerasa telat banget dari Maresca. Progresi attacking-nya juga kerasa telat banget. Sebelumnya itu Caicedo yang diminta untuk sampai ke depan, ini Caicedo cuma diminta untuk ke dalam aja bagian defense dan juga distribusi bola bagian situ. Itu kan kerasa perbedaan minornya dari posisi Caicedo. Menurutku di situ perannya seorang Kalum sebagai seorang pelatih interim. Tapi ya selebihnya overall untuk cara attacking semuanya sama. Udah pasti lah, nggak Jauh mungkin beda. dia bisa merubah langsung semua. Nah, betul. Karena pemain pun pasti akan tertanam untuk 1,5 musim itu kerasa mereka kan ya pasti teringatnya secara progresinya seorang Maresca. Cuman ya kayaknya ini kado perpisahan dari Maresca untuk imbang dengan City ya. Mungkin. Karena ini kan juga laga yang mungkin dititipin sama Mas. laga yang Penting. dinantikan juga seorang Maresca pasti. Karena bertemu seorang Pep lagi ya kan. Dan sebelumnya di musim lalu bertemu dan menang harusnya ya. Dan kita bilang sebelumnya emang Maresca pelatih pinter ya. Pintar loh, ya ampun kenapa udah dilepas? tampilan seperti Pep. Nah, Kenapa ya sama-sama diganti ya? botak Kenapa diganti? Kita berharap dia bisa jadi wajah yang baru di UCL di musim ini. Dia ikut UCL kan? Ikut. Tapi ternyata diganti lagi. Mau sampai kapan kalian fans Chelsea? Seperti MU saja, kalau udah ganti Tak pelatih. jelas. Aduh. Semakin Madrid aja saya kritisi terus, ngapain udah ganti Kita kritisi udah lah. terus.
MU pun aduh udah lah fansnya jangan terlalu gini loh. Aduh, ganti pemain itu lebih oke daripada ganti bolak-balik pelatih. Betul. Karena pelatih itu yang komando. pakemnya itu nggak bisa dididik cuma 1-2 hari. Iya, harus berbulan. Kalau pemain itu diganti satu, secara keseluruhan masih bisa diikuti terus. Tapi kalau pelatih sudah pasti akan merombak segalanya. Betul. Nah, makanya Karena itu, sekarang kuncinya di pelatih gameplaynya. ya dari dulu lah seharusnya memang. Kalau dulu oke lah banyak pemain yang memiliki komponen yang lengkapi akhirnya 1-2 taktik yang tidak ketutup akhirnya ditutupi oleh pemain-pemain yang memiliki skill-skill yang sangat bintang lah ya. Nah, Tapi sekarang kan juga sekarang itu taktik bola itu tidak seperti dulu gitu. Karena Tidak gini, mementingkan satu skill pemain yang sangat impactful banget lah. karena sekarang itu sepak bola itu udah bukan lagi yang mengandalkan bintang kayak dulu kan Ronaldo betapa bersinarnya Ronaldo, betapa bersinarnya seorang Messi, Miroslav Klose, ya. Messi sebagai individual player, kayak sebagai betapa bersinarnya seorang Paolo Maldini atau yang lain-lain. Karena kan emang satu pemain ketika sudah memiliki kualitas yang tinggi, dia akan diandalkan oleh seorang pelatih ditaruh di posisi itu. Dan akan pemain lain itu dibuat itu di sekelilingnya dia. Kayak contoh ketika Ya kayak Ronaldo lah kita contohkan. ketika Ronaldo berada Di Portugal. di Portugal akhirnya kan banyak pelatih yang Figo semua suruh melindungi dia kan. Para bukan pemainnya. melindungi, akhirnya dibuat ekosistem Porosnya lah ya. Iya, porosnya itu sebagai pelatih itu. Kayak contoh di Milan sekarang. Di Milan sekarang itu seorang Leao itu dulu itu dibuat timnya itu dikelilingi dia. Jadi dia itu dikelilingi pemain-pemain yang untuk menyupport Leao. Tapi buktinya sekarang Leao bisa apa? Rafael Leao. Dia dapat satu bola kesempatan hilang. Karena sekali lagi taktik itu sudah mulai berbeda. Back tidak membuat itu satu posisi itu melindungi satu-satu, tapi langsung diserbu. Iya. Karena memang semua komposisi dari komponen di sekarang seorang individu back itu harus memiliki kecepatan dan kesiapan posisi yang lebih impact lah ya. Makanya kan back sekarang itu butuh banget karena untuk maju mundurnya, untuk backing posisi yang kosong, untuk ditolong. Nah, itu kan harus secepat itu dan langsung nutup harus. Ya memang apalagi di Serie A ya. Seorang Rafael Leao ya hilang kena back yang kena strateginya Simeone Inzaghi. waduh. Sebagus itu. Itu kalau Bagaimana kalau cara suruh dia mundur nggak boleh satu tok, semua kalau bisa. Kan gimana cara dia memanfaatkan wingbacknya, gimana cara dia untuk memperbesar ruang bermain bola yang sebelumnya Liga Italia adalah bermain untuk pusat di pemain tengah, sementara Simeone Inzaghi itu mencoba untuk melebarkan permainan gameplay, memanfaatkan wingback yang sangat cepat, di mana Di Marco sama mungkin ada Darmian di situ, mungkin ada Dumfries di situ kan, akhirnya pemain dengan speed kenceng, dengan durability yang seperti itu ya dimanfaatkan banget sama Simeone Inzaghi. Sayangnya dia pindah juga ya ke Al Hilal ya. Ke Al Hilal di mana uang Arab lebih menggiurkan daripada Liga Italia ya kan. Ya iyalah jauh. Ya iya loh bro. Tapi ya itu loh sudah merekat di Inter Milan dan bagus banget. Sumpah aku lihat Inter Milan. Inter Milan sekarang mempunyai sebuah poros permainan bola Liga Italia untuk memanfaatkan 3-5-2 seperti apa. Enggak, apalagi komponen-komponen pemain mereka bagus. Dumfries, seorang M. Thuram, itu sebagai pemain strikernya ya kan. kejar maju mundur bisa itu, kuat lagi. Sementara yang nggak nyala cuma Lautaro Martinez. Aduh, dia di musim ini Aneh, ngeflop ya. ngeflop, masih nyalan Marcus Kenan Yildiz. Jauh. Aduh, bagusan pemain Kenan Yildiz. muda loh. Lautaro Martinez itu kan bintang Argentina di 2 musim yang lalu, 3 musim lalu. Lautaro Martinez itu kan dapat predikat gaji termahal di Italia toh. Iya. Paling mahal itu. Tapi sekarang lihatlah, bukan lagi pilihan utama. Banyak masih lebih bersinar di Inter Milan untuk pemain-pemain yang lain yang dipakai ya kan. Seperti memaksimalkan M. Thuram ya kan, yang majunya dan backnya komposisi. Dan apalagi Lautaro Martinez ini almost kaki kaca ya. Lumayan gampang cedera juga ya. Aku juga kurang tahu dia gampang cedera atau enggak ya Sel ya. Soalnya aku beberapa kali lihat pelatih mereka itu tidak terlalu memaksakan dia untuk main terus dan. Makanya kan kayak ya memang itu sebagai taktik ya untuk menyimpan seorang striker ya. Tapi tidak maksimal akhirnya gitu loh. Iya.
Akhirnya kan kita bingung, dia ini sebenarnya dibuat jadi simpenan apa sebenarnya mudah cedera yang akhirnya disimpan terus. Simpenan 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 Ya gitulah ya. Udah. Kita lanjut aja Chelsea dan City ya. Ya begitulah. Kita ya lanjut tolol City. Akhirnya dia tidak bisa mengejar. Padahal kita kan ingin dikejar. Kocak ya. Terima kasihlah Arsenal kepada Enzo Fernandez. Dan juga Kalum. Wah, nise. Kita lanjut di anomali merah selanjutnya. Yang seri. Gini loh, kalau seri sama yang sekarang, siapa kemarin maksudnya? Wolf. Belum, yang sebelumnya setelahnya Wolf ini. Oh, ini lawan Leeds. Leeds. Itu oke lah, kita tahu Leeds memang baru naik kasta. Pemainnya juga sebenarnya nggak terlalu banyak cedera. Bisa beberapa kali di akhir-akhir ini oke mainnya. Sama Wolf kenapa seimbang? Iya. Mangkel aku. Karena itu pemainnya ada total 9 pemain cedera ya. Kita baru bahas 9 ya. Iya. Itu kalau kau jadiin satu, misal pemain inti ini nggak usah semuanya pemain inti yang cedera lah. Setengahnya aja 5. Berarti yang main bukan pemain inti kan cuma 5 lagi. 5 itu mau ditaruh mana? Backnya 2, tengahnya 2, 1 striker. Udah nggak maksimal pasti mainnya. Dan gitu Kak, ya Allah, seri loh. Dorgu lagi untung yang ngegolin. Digendong Dorgu MOTM loh. POTW, player of the match. Aduh. POTM. Kok bisa POTM? Dorgu itu pemain yang sangat kita hina. Dan juga di match yang lawan Leeds ini, nah, tapi gini sih. Kunya. Di menit 60-an. Kita lihat dulu Sel. Leeds ini ada track sejarahnya. Kenapa dia bisa begitu ngototnya ketika ketemu United? Kenapa? Karena ada cerita-ceritanya. Leeds itu derbynya Manchester United emang. Oh memang ada cerita derbynya ya. Bahkan ada, kalau kita lihat di sejarahnya Inggris dulu ya, kan Manchester United ini sebutannya kan Red Roses, makanya di logonya bajunya United itu ada Red Rose. Kan di ada gambar belakangnya baju itu loh, gambar backgroundnya baju itu kan Red Rose, makanya United itu Red Rose. Sementara dari Leeds ini dia kan White Rose. Dia white. Loh, kamu lihat logonya ada White Rose-nya tuh. Berarti sebenarnya derby ya kemarin ini. Derby Roses. Masih sebutannya itu Derby Roses. Bahkan zaman dulu ketika Inggris pada zaman kerajaan dulu seringkali terjadi perang yang disebutnya The War Rose. Perang mawar. Antara jadi mawar memang merah, panas mawar merah, semalam mawar ini putih. Iya. Karena dari dulu itu emang warga Manchester dan juga warga Leeds ini emang sering tengkar. Yorkshire, Leeds, kotanya Leeds itu Yorkshire kalau nggak salah. Oh Yorkshire itu, ya. Yorkshire itu seringkali untuk perang dari zaman dulu. Nah, zaman dulu kan perangnya pedang kayak gitu fisik. Sekarang itu perangnya di ekonomi, sepak bola, bisnis. Di semua lini itu pasti bertentangan. Makanya kenapa Manchester United itu selain derby dengan Liverpool juga derbynya ya dengan Leeds itu tadi. Banyak loh pemain dari Leeds itu yang pindah ke Manchester United. Yang aku tahu dari dulu ada Eric Cantona. Eric Cantona itu dulu dibeli dari Leeds ke United. Dia juga dibenci sama pihak Leeds, dibenci sekali sama fans Leeds ya pasti. Secara kan dia juga bintang di Leeds kan. Iya, dan juga ada lagi satu pemain center back-nya United. Dia dari Leeds dulu, terus pindah ke Manchester United sekarang. Anda tahu siapa yang sekarang buka YouTube? Siapa? Masih nggak tahu. Siapa? Aduh. Siapa? Depannya R. Yang buka YouTube sekarang legendnya United. Aduh. Rio Ferdinand. Iya. Oh yang kemarin ke Indonesia ya? Iya, Rio Ferdinand itu dulu pemainnya Leeds. Salah satu pemain Leeds dia. Enggak ya? Lumayan panas ya. Sumpah jaringan di sini busuk. Nah, Rio Ferdinand itu dulu dibeli mahal banget dari Leeds. Dia itu dulu dapat julukan center back termahal dalam sepanjang sejarah Inggris. Karena emang dibelinya dulu mahal banget. Nah ini. Anjay, nanti kita tunjukin wajahnya. Oh alah. Ini kan jersinya. Ini kan iya.
White Rose. Oh iya Loh. iya. Leeds. Dia tuh dulu pemainnya Leeds, dibeli sama United. Makanya ada 2 pemain United, legendnya United itu sangat dibenci Sama Leeds. sama Leeds, yaitu Rio Ferdinand juga Eric Cantona. Itu dibenci sekali. Makanya ada ceritanya ya. Makanya semalam agak ngoyoh juga ya. Makanya kenapa Leeds. seorang Leeds itu berjuang sekali untuk tidak kalah melawan Manchester United. Makanya musuh yang berat juga ya. Musuh yang berat sekali. Emang Leeds pasti kenceng kalau ngelawan United. Tapi nggak apa-apa. Dari dulu Mending itu. dapat poin lah ya. Ya tapi nggak berbagi poin juga ya. Tidak jadi mengejar seorang Liverpool. Padahal Liverpool lagi imbang Terseok-seok juga. ya. Aduh, kok bisa ya dia imbang bermusuhan dengan Fulham. Nah, Itu kan anomali. kita bahas dulu deh United. Iya. Mungkin ada lagi yang kamu Gak perlukan? ada sih. Seorang Sesko cuman semakin sih ngevlog. sedih. Ya, lihat dah itu salah satu striker yang agak rugi ya masuk di MU ya. Perasaan hampir semua pemain yang masuk United ngevlog semua ya. Kenapa ya? Bemo enggak lah. Ya Cunya lumayan. Bemo Bemo enggak. kan bukan striker bermasalahnya. Oh sorry, striker ya. Lihatlah Punya Holjun. yang enggak ngevlog. Punya enggak ngevlog. Holjun sebelumnya. Hoyland Hoyland ya. ngevlog. Sekarang di situ malah pindah kali gini. Malah gacor di Napoli. Pindah kan? Udah deal pindah. Pindah kan? Napoli. Lah iya kan. Udah dia nggak mau dipinjem. Iya kan dibeli kan. Oh, emang anjing emang. Goblok juga. Goblok MU. Duh, ada kabarnya beritanya McTominay mau dibeli lagi sama United loh. Oh, cuma Udah gila kok memang. apalah. Maksud itu kalian seperti pemain saham aja ya, kayak pemain kripto ya. Nah. Udah waktunya turun, kalian rugi jual. Waktunya mahal-mahalnya kalian beli lagi. Makin mau beli lagi. Semakin kocak lah ini tim. Aduh, dia sudah terbiasa dengan seri A, nggak mungkin bisa ngikuti seri IPL lagi. Kayak lagi udah pace-nya udah beda lah. Lanjut. Lanjut sih, MU sih cukup sih, cuman ya itu lo harus secepatnya ganti Bruno Fernandes ya, cari ya. Iyalah, Kerasa Bruno banget. Fernandes cedera. Gameplaynya mulai yang buradul. Itu dari minggu lalu video kan ngomong ini pentingnya seorang Bruno pengganti Bruno Fernandes untuk skema kedepannya masa depan MU. Makanya beli jangan lupa Adam Wharton beli. lah. Oh, enggak lah, jangan sekalian yang bagus, Federico Valverde. Jangan ya, kemarin Itu sekali gacor. dibeli. Itu sekali dibeli Madrid langsung jadi Real Betis. Nggak jadi Real Madrid. Udah jadi Real Betis. Kemarin habis dibantai Real Betis. Oke, kita langsung bahas ke Real Madrid sama Real Betis. aja. Langsung kah? Langsung aja. Gak usah Karena bahas. Madrid, Oh sudah selesai ya? ini udah clear ya, kita bahas. Liverpool nggak usah betapa dibahas. butuhnya- kita udah bahas ya United betapa butuhnya seorang pengganti Bruno Fernandes. Nah, ini yang langsung sudah di umur nyatu. 30 tahun nggak ada penggantinya. Oke, kita putuskan United membutuhkan Federico Valverde. Enggak. Nah, permasalahannya Federico Valverde tadi malam melawan Real Betis mainnya ciamik, bro. Ciamik, bro, serius. Itu posisi asli dia. Iya. Akhirnya Passingnya, dikembalikan. progressing pass-nya, attacking-nya. Kau lihat itu gol di dari- zona final third-nya dia seberapa bagusnya untuk membuka ruang passing Crossing-crossingnya. bolanya. Dan kebetulan di situ si Gonzalo Garcia. Nah, kalian jangan lihat menyala. Gonzalo saja ya. Lihatlah seorang Federico itu assist kedua dari Gonzalo itu dari siapa? Iya. Itu dari Valverde, bolo. Dan Lihat sebagus itu. itu. Oh, peran tinggi yang tidak perlu terlalu banyak tenaga. Celep. Iya, Di kontrol langsung tet. Aduh. itu. Kita lihat seberapa bagusnya seorang Gonzalo Garcia bermain di posisi real nomor 9 dengan memanfaatkan cuma peluang yang hanya sepersekian detik sebelum ditutup sama pemainnya Real Betis, tapi bisa berbuat gol dan itu tendangan yang keras banget. Itu kan volleyball Di udara kan. kan dia ditahan sama dada langsung dikontrol sama lutut Langsung tendang. Itu sama seperti Hakan Kanahoglu. Hakan Kanahoglu. Iya. Hakan Kanahoglu. Masalah pemain Inter. Kalhanoglu. Iya, Kalhanoglu. Pas ngelawan si Juve. Derby di Italia. Itu kan juga Hakan cara golnya kan sama. Iya, Dikontrol dari udara terus ditendang volley ngono. Wih, itu kenceng. Kau lihat kalau lihat video pendek yang kemarin Gonzalo Garcia, itu kayak bolanya benar-benar Nekuk gini ya. Itu Itu pemain emang masih tendangan muda keras. Ya. loh. Nah, akhirnya kan bisa mencetak hat-trick. Hat-trick loh. Malam itu ketemu apa ya? Real Betis ini bukan sesuatu musuh yang mudah lagi untuk musim ini Iya, loh. betul, karena ada God di situ. God Anthony di situ. Anthony. Karena memang performanya lagi oke juga. Ada seorang God Anthony, ada seorang mantannya
Madrid, Isco. Isco. Kan ya bagus semua sebenarnya. Oke, cuman ya kembali lagi ya Real Betis. Cuman gol 5 itu nggak dikit loh. Gol banyak. Kapan lagi? MU satu musim kemarin nggak ada gol banyak. Kecuali ketemu di UCL tim kecil. Kok bisa kok ngomong seperti itu? Yang kemarin lawan seri 4 sama itu. Siapa? IPL itu, lupa kau. Loh, Madrid. Oh Madrid. Kalau game lain banyak. Kalau MU Juve, bisa, Inter. kan? Iya, MU bisa. Juve, Liverpool Inter. bisa, Juve, Inter Ya. bisa gol banyak. Pesta Maksudku, gol lah setidaknya. maksudku Madrid. Madridnya. Kapan pesta gol 5 itu Dan? Kecuali lawan UCL tim-tim Salah. Ya betul. Tim apa itu? Timur Tengah kecil itu. Oh ya. Itu kan gak jelas pemain-pemainnya itu klubnya satu klub dibayar cuma 1 Mbappe kayaknya. Anjir. Bayangkan 5 gol di La Liga. Ketemu yang tim-tim seperti Tapi kan permasalahannya emang sewajarnya Real Madrid seperti itu kalau ketemu. enggak tim-tim. kalau satu musim enggak seperti itu. Satu musim kemarin ini. Tapi permasalahannya ngegas banget ya dia, bisa 5 gol. Wah, Mas Man, kelihatan Terlalu ngegas atau emang sebelumnya ketemu Real Betis seri ya? Sebelumnya kan seri ketemu Real Betis kan? enggak menang Seri, tipis. anjir. Menang tipis. Menang tipis. Masa? Dia seri cuman ketemu iya seri ya. Seri. Dua sama ya. Isco ngegolin itu loh. Iya ya. Seri, masih ingat aku. Iya ya. Bayangkan gak ada Mbappe. Makanya saya nge-story kan, no Mbappe, it's okay. It's okay, karena ada seorang real striker, pengganti Mbappe. Nyala loh seorang Rodrigo juga. Dia kan yang headingan pertamanya Gonzalo kan dari tendangan pojoknya dari Rodrigo. Iya. Headingannya. Yang bagus sih gol kedua dan ketiganya. Ketiganya bagus loh, kaki kiri yang main. Tapi aku itu ya belum nonton secara full match-nya ya Sel ya. Aku nontonnya potongan-potongan juga sih Sel. Potongan-potongan, terus mungkin aku nontonnya di babak pertama, tapi nggak sampai full sih. Bagus, aku lihat. Aku lihat progresi attack-nya Madrid udah kelihatan bagus. Sudah bagus, bagus banget. Nggak jelek-jelek banget lah. Ya makanya kembali lagi tengah itu Sebelumnya kan- penting banget. Iya kan sebelumnya kan progresinya itu kan sangat-sangat amburadul loh. Ini aku nonton di babak pertama itu cuma 30 menit tuh. 40 menitan Udah mungkin gol nggak sampai dua, habis. udah gol 1 itu. Iya, itu pokoknya udah gol itu udah tak tinggal tidur gitu. Udah pasti menang itu. Udah pasti menang. Soalnya kan jam tayangnya mainnya sama-sama kayak Barca tuh. Iya ngantuk banget aku. Udah ngantuk jam 3 itu mainnya. Juga tapi itu mantap banget. Jadi terbukti untuk mungkin sekarang game-game ketemu tim yang tidak terlalu harusnya dipercayakan dengan striker-striker seperti ini ya. Betul. Karena Mbappe ini kan juga senjata utama untuk sekarang dari Madrid ya. Betul. Karena sangat bertumpu banget porosnya kepada Mbappe. Apalagi Mbappe akhirnya cedera kan pada waktunya. Dan ini cedera lumayan waktu yang lama, apalagi ngelewati game-game bertemu seperti tim-tim besar di UCL. Nah, itu sangat berpengaruh, tapi dengan adanya kepercayaan diri dari ini sangat penting banget untuk pemain dan tim ya. Ada pemain Gonzalo Garcia. Padahal dia dari CWC lah, aku udah ngomong Daniel. Ini mentalnya sudah oke lah. Sudah jadi daripada striker-striker yang sebelumnya seperti Endrick, terus seperti Untung lah dengan Iya dengan sih. kepindahan Endrick ke Olympia. bukan Lyon. Olympic Lyon. Olympic Lyon itu bisa membuat rotasi yang lebih jelas. Karena butuh juga untuk ya terlanjur udah beli ya Endrick, itu harus dipindah untuk jam terbang, jam main, dan akhirnya bisa memainkan mungkin karena internal ya, akhirnya tidak terlalu memainkan pemain-pemain muda ya. Akhirnya kalau pas keluar gini akhirnya pilihan cuman Gonzalo Garcia bisa masuk ya. Dan untungnya nyetel Cedera, kayak gitu. kalau misalnya si Endrick masih bermain di Madrid, Pasti dia mungkin dimainin. kita nggak akan tahu Gonzalo Garcia sebagus ini. Karena kemarin cuma dipercaya pas CWC kan. CWC Iya, tapi belum itu. ngegol banyak loh Dan. Iya. Makanya kan Sebenarnya sebenarnya dia sudah keputusan punya Sabi untuk meminjamkan bagus banget. Endrick itu keputusan yang tepat toh. sangat tepat. Kalau gitu masih mau dijual sama Perez, Xabi Alonso, goblok memang Perez. Gak tahu ya, apa kualitas yang dipentingkan Madrid ini besar banget? Apa memang dia ini ngikuti apa ya? Bayangkan dan setelah kemarin nggak jadi mau dijual kan udah oh ya kita masih percaya. Tapi ada omongan lagi kalau misalnya Espanyol nggak menang pialanya, itu jadi pembuktian dia dikeluarin apa enggak. Aduh, apa ya sabar gitu loh. Aneh. Karena komposisi pemain kalian ini, tim kalian ini lagi habis transisi bagus-bagusnya loh. Masih pemain muda. Siapa yang kenal Fran Garcia? Nggak ada yang Maksudku, tahu kan, pemain akademi. kalau yang tahu dari IPL kan ya, apa kalau yang ngikuti Madrid baru mungkin yang tahu kan? Iya. Kalau Kayak dari pelihat Asensio. kayak kalau sebelumnya penonton IPL, penonton liga-liga lain kan nggak ada yang tahu Nah, Gonzalo Garcia itu siapa. Gonzalo Garcia, terus Asensio ini siapa? Terus juga
seorang yang sisanya mah cuma ini nggak usah dihitung ya, males aku lihat. Nggak usah. Udah skip. Memang Madrid kita menunggu ya untuk match panas-panas di UCL dan lain-lainnya. Aku berharap malah Mbappe ditaruh kiri atau diistirahatkan dahulu. Kita lihat dulu pemain mudanya. Apakah bisa maksimal ya dipakaikan di situ? Karena Gacor sih nyala. Karena emang sudah waktunya untuk regresi. Ya. Iyalah. Butuh pemain-pemain Bisa lain. hat-trick itu sangat bagus. Apalagi pemain muda. Gila, dia seneng banget tuh sampai menyimpan bolanya. Iya. Sampai minta tanda tangan semuanya. Dia akhirnya dapat potensi lebih tuh. Dia menyadari potensi dirinya sendiri akhirnya. Malah aku lebih seneng dia daripada pemain kanannya dia yang dari Argentina itu loh. Oh, Franco Mastantuono. Iya, Mastantuono. Itu belum kelihatan banget di mana maksudnya gameplay bagusnya. Gameplay bagus tengah, yang anak muda dribbling bagus. Aku masih megang punyanya Bayern Munchen pemain mudanya. Siapa sih pemain? Karl. Aduh, pemain muda kok. Siapa? Baru aku cek. 17 masih umurnya. Substitution. Bukan. Siapa? Aku agak lupa. Mana ya? Waduh. Siapa cuy? Lennon Karl. Oh, pemain muda banget itu, nggak tahu aku. Dribblingnya bagus dan sungguhan. Tapi emang kalau Liga Bundesliga itu dia kan pace-nya lambat tuh, main akal banget tuh. Main gameplaynya itu benar-benar dipikirkan secara matang. Ini kalau dilihat sih Madrid tinggal masukin posisi tengahnya Nikopas masuk. Bingung juga ya. Nikopas masuk, Federico Valverde masuk ke United. Jangan dong. Mantap. Jangan itu dong. langsung Valverde itu langsung gaspol di Liga Inggris. Semuanya dilibas itu sama Valverde. Jangan dong. Serius. Kita masih butuh Federico Valverde. Dia the next captain di sana. Iya sih. Siapa juga kaptennya di situ? Iya nggak bisa, nggak boleh diganti. Nggak boleh. Masa Courtois kaptennya? Nggak mungkin. Terlalu jauh. Udahlah, Madrid lanjut di sini aja. Federico kita gaji tambah. Iya. Terus Barca? Barca bagus, cuma masalahnya cuma kipernya aja. Iya kan? Minggu lalu yang bagus cuma kipernya. Jangan dong. Joan Garcia. Joan Garcia. Bagus cuma kipernya ya. Ini semuanya juga Seven save. Nah iya kan permasalahannya bagus cuma langsung kipernya. MTM ya. Jadi kita kan merasa kayak kok yang bagus cuma kipernya ya? Kalau kipernya backnya hancur, makanya aku nggak kaget mereka butuh beli back. Iya betul. Araujo masukin balikin ke. Masalahnya kan gini kan, kalau di Barca itu emang bener-bener lini tengahnya itu Lamborghini, lini depannya itu Ferrari. Ya. Lini belakangnya ini loh, Agia. Enggak, L200. Ya ampun, bapuk kali lini belakangnya. Anjir. Akhirnya disoroti lini kipernya. Nah, kipernya ternyata lumayan bagus ya. Gacor banget kan. Kalau di Barca. 7 save loh. Itu mah kalau misalnya nggak ada yang kalau di-save, itu pun udah kalah 7-2 berarti. Itu kalau Ter Stegen itu udah kalah itu. Bapuk kali itu Ter Stegen. Kiper Jerman satu itu. Oke, udah cukup lah. Cukup sih. Barca yang bagus cuma itu tok. Ya, kita akan bikin prediction line up dan kemenangan di game ke-21 hari ini ya. Oke, terima kasih.